اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المؤمنون المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال أيضا: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخواني في الدين وأخواتي في الله، ibu bapak hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Isya Masjid Al Barakah yang insyaallah senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pertama kita haturkan kehadirat Allah taala atas limpahan nikmat rahmatnya kepada kita, di mana Allah sediakan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi itu untuk keperluan manusia, yang pada hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sampaikan: walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal aliyyul azim. Dan seluruh apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi pada hakikatnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal aliyyul azim. Dan dia Allah, Tuhan Rabb yang maha tinggi lagi maha agung. Saking maha tinggi dan agungnya Allah, makhluk-makhluk Allah yang mereka dapat menyaksikan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah beritahukan informasi kepada kita: takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Saking maha agungnya Allah, maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka makhluk-makhluk Allah yang mengetahui akan hal itu, menyaksikan akan hal itu. Takadus samawatu yatafattarna min fawqihinna, langit yang menjadi singgasana Allah itu hampir-hampir runtuh dari sebelah atasnya. Dan malaikat yang mereka mengetahui akan maha agungnya Allah, akan maha besarnya Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang mereka lakukan? Yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardh. Mereka senantiasa yusabbihuna bihamdi rabbihim, bertasbih memuji kebesaran asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi yang menjadi tugas para malaikat: wa yastaghfiruna liman fil ardh. Mereka itu memohonkan ampun bagi penghuni bumi. Siapa yang dimohonkan ampun selain daripada manusia? Karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah, ya. Mereka tempatnya lupa dan salah, maka dimintakan ampun oleh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, dalam catatan saya kita telah sampai bab sujud, tapi belum selesai, ya. Tapi belum selesai, ya. Baru awal, ya. Bagaimana cara mendaratkan badan kita ketika kita dari i'tidal mau sujud, dan bagaimana cara menaikkan
badan kita ketika kita dari sujud mau berdiri lagi secara sempurna membaca Al-Fatihah. Ya, jadi di sini Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hadis ini menjadi sebuah kebolehan. Jadi sebuah kebolehan ya. Jadi ini menjadi sebuah sesuatu yang lazim, bahwasannya ketika kita mau turun mendarat dari i'tidal mau ke sujud, boleh dengan lutut terlebih dahulu, boleh dengan tangan, telapak tangan terlebih dahulu. Boleh dengan telapak tangan terlebih dahulu. Maka itu menjadi kebolehan, sebagaimana apa yang diucapkan dan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita simak beberapa hadis yang berikutnya, yang merupakan ada yang berupa perintah dan ada yang berupa larangan. Nah, jadi ada sebuah hadis dari Imam Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Malik, di mana anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla faraja baina yadayhi hatta yabdu'a bayadu ibtayhi. Jadi beliau idza shalla, apabila beliau itu sholat kemudian beliau itu mau sujud, maka beliau sedikit merenggangkan tangan beliau hingga nampak putih ketiaknya. Bayab itu putih ketiaknya itu nampak ya. Jadi kalau dilihat dari belakang itu agak sedikit dilebarkan. Tapi ketika barangkali ketika kita makmum ya, sebagai makmum ini mungkin agak sulit. Jadi ini merupakan amalan sunnah. Ini merupakan amalan sunnah. Merenggangkan tangan sampai nampak putih ketiaknya ya. Sampai nampak ketiaknya. Ini merupakan amalan sunnah dan diupayakan menurut para alim ulama, termasuk guru saya menyampaikan, diupayakan bagi mereka yang sholat secara sendirian, sholat sunnah. Kalau sholat wajib kan berjamaah dua Pak Cik. Jadi sholat wajib itu sebenarnya bagi laki-laki berjamaah itu hukum terkuatnya adalah fardu ain. Fardu ain, jadi wajib yang tidak dapat diwakilkan. Sebenarnya pada hukumnya seperti itu. Tapi Imam Syafi'i menuliskan dalam kitabnya menjadi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Tapi Imam Ahmad bin Hambal ini fardu, wajib. Ini wajib. Maka kalau namanya wajib, hanya diberikan keringanan bagi mereka yang memiliki udzur secara syar'i. Udzur syar'i niku napa? Sakit, itu udzur syar'i. Napa boleh? Safar, pas bepergian, ya itu masuk udzur syar'i. Meskipun kalau kita bepergian pakai mobil pribadi, waktu azan bisa berhenti sejenak ya, kita bisa berhenti sejenak. Yang dimaksud bepergian adalah kendaraan umum. Nggak mungkin kita naik kereta naik mandek sih, gitu ya. Kita naik bis, kita naik pesawat, ya sudah, itu kita tinggalkan sholat berjamaah, tidak masalah. Berjamaah di masjid tidak masalah. Jadi kita memiliki sebuah udzur syar'iyyah. Kemudian berikutnya hujan. Jadi hujan ini banyak sunnah Rasul yang mulai ditinggalkan. Itu salah satunya apa? Sholat jamak mator. Sholat jamak mator ini sholat jamak karena hujan. Hanya diperbolehkan jamaknya jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Antara maghrib dengan isya dan antara zuhur dengan asar. Dan wajib dikerjakan di masjid, tidak boleh di rumah. Wajib dikerjakan di masjid. Jenengan berangkat dari rumah azan, ketika azan berkumandang jenengan berangkat dari rumah, belum terlalu hujan, mendung mentiung, sampai masjid mau komat hujan terus banget, beres ya, hujan deras sekali.
Ini imam diperbolehkan mengajak jamaah untuk sholat jamak mator karena takbiratul ihram sudah hujan posisinya, hujan terus banget, yang memungkinkan orang itu kesulitan ketika dia pulang dan mau berangkat lagi ke masjid. Ya, jadi hujannya memang hujan yang bukan gerimis, teledek, boten. Hujan yang memang hujan itu menyulitkan sekali. Kemudian imam boleh nanti kita sholat jamak mator, tidak boleh dikosor, harus 3-4, maghrib 3, isya 4. Jadi setelah sholat maghrib langsung sholat isya dengan niat jamak, ya, dengan niat jamak mator, jamak karena hujan. Bukan tidak boleh dikosor, dan tidak boleh dilakukan di waktu isya. Tidak boleh dilakukan di waktu isya, itu tidak dibenarkan dilakukan di waktu isya, harus di waktu maghrib. Ustaz, kalau sudah terlanjur niat, nah nanti di jamak mator, dilalah rakaat ketiga hujannya itu betul-betul reda, langit cerah, bagaimana? Ya tidak boleh, ya tidak boleh dijamak, dilanjutkan, sudah selesai. Niat awal untuk menjamak dibatalkan isaknya, jamak isaknya dibatalkan, gitu kan? Niat saja di dalam hati, gitu. Jadi tidak boleh dilanjutkan ketika sudah reda, hujan sudah reda. Tapi kalau hujan masih deras sekali, silahkan, ya, silahkan. Ada yang bertanya kepada Ustaz, saya pernah suatu saat yang paling sering sini daerah Solo Baru, Pak, ya. Baitul Ma'mur itu sering jamak mator, sering sekali itu. Nah, suatu saat ada yang tanya kepada saya, Ustaz, bagaimana kalau saya sudah sholat jamak mator tadi, terus saya pulang, ketika sampai rumah itu adzan isya, ya, dan kondisinya tidak hujan, boleh nggak saya sholat lagi? Nah, ini wong sing rada-rada kemaki sithik ae. Nah, jadi pada hakikatnya tidak perlu, pada prinsipnya tidak perlu, ya. Sebagaimana seseorang, kalau tadi suatu saat mungkin pernah saya bahas di bab tayamum, Pak. Ada 2 orang ini bepergian, ketika bepergian tidak dapat air padahal sudah masuk waktu zuhur. Akhirnya mereka memutuskan tayamum. Ketika mereka memutuskan tayamum, ya, pulang kira-kira baru jam 2, belum ada jam setengah 3 kalau jam kita mungkin kira-kira. Orang pertama, sahabat pertama memutuskan untuk sholat asar di masjid, ya, pakai bukan sholat asar karena sudah ada air, bukan sholat asar, mohon maaf, ya, sudah ada air, maka dia memutuskan ulang sholat duhur dengan berwudu. Yang satunya tidak, ya, setelah selesai sholat ayel-ayelan, sing bener aku raisoh, sing bener aku, gitu, ya. Ya sudah, kita ke Nabi. Akhirnya mereka berdua berangkat ke Rasulullah. Sampai bertemu dengan Rasulullah, Rasulullah jawab, ya, kamu yang tidak mengulang sholat, jadi zuhur kamu pakai tayamum, tidak mengulang sholat, kamu benar. Karena kamu mengikuti sunnahku. Ketika kamu tidak mendapatkan air, ya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban, ya, maka silahkan kau bertayamum, kau mengikuti sunnahku, itu benar, ya. Kemudian kau yang mengulangi sholat ketika sudah mendapatkan air, bagimu 2 pahala, ya, karena kamu sholat pengulangan untuk mendapatkan sebuah keutamaan, ya, yang disebut oleh para alim ulama dengan sholat mu'addad. Sholat mu'addad itu dari kata addad itu berbilang, jadi sholat itu diulang, ya. Sholat itu diulang untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan kemuliaan. Ada orang gini, Pak, sampai masjid, ketika dia sampai masjid, imam salam, sudah salam ke kiri. Kalau sudah salam ke kiri, dia nggak boleh masbuk dengan imam, nggak boleh masbuk dengan imam. Terus bagaimana caranya? Kebanyakan dari kita, kekeliruan kita itu jawil orang yang masih masbuk. Jawil orang yang masih masbuk, kita jadi makmum. Boleh enggak? Secara syariat fikih boleh, fikih sholat boleh, tapi secara keutamaan salah.
malah justru salah ya. Nah, jadi ketika kita terlambat terus imam sudah salam ke kiri, imam itu sudah salam ke kiri, berarti kita kan terlambat sholat, tidak bisa jamaah bareng imam. Solusinya bagaimana? Solusinya tunggu sampai ada jamaah yang keluar. Ketika ada jamaah yang keluar, jenengan kenal, nek ra kenal yo coba mboten sah Pak, mesake. Sing jenengan kenal akrab, Mas. Yo kowe dadi makmumku, aku sholat zuhur sik. Ini misalnya sholat zuhur. Ini yang paling benar. Jadi orang itu ngulang lagi untuk biar orang yang telat tadi mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Dan orang yang mengulang, sholatnya mengulang 2 kali, itu tidak boleh jadi imam, harus jadi makmum. Tapi ada kecualinya, nanti saya jelaskan kecualinya ya, saya jelaskan pengecualiannya. Harus jadi makmum. Jadi orang yang datang terlambat dia jadi imam, ambil 1 orang ya, biar disebut sholat berjamaah. 1 orang yang sudah ikut sholat jamaah bareng imam tadi, imam utama ya, itu harus jadi makmum. Itu harus jadi makmum. Nek sing nganyel ya aku gelem ngono kuwi nek sing dadi makmum imame mau. Itu kurang ajar. Nah, maka yang paling benar gitu, meskipun itu diperbolehkan kita diperbolehkan kita itu jawil seseorang terus kita makmum di situ. Yang dikhawatirkan adalah orang yang kita jawil untuk kita jadikan imam itu kurang paham fikih. Karena apa? Karena menurut jumhur ulama ketika seseorang itu jadi makmum, niatnya makmum, ketika dia dijawil dijadikan imam, dia harus intiqalin niat, harus lompat niat, ganti niat ya. Jadi dia harus niatnya jadi imam ya, niatnya jadi imam. Maka di sini yang paling tepat adalah seperti itu ya, yang paling tepat. Banyak Pak dulu yang ketika orang sholat masbuk di zaman Nabi, mereka itu tidak masbuk seperti kita. Kalau kita sholat zuhur contoh, kita terlambat 2 rakaat, maka kita akan ikut imam, terus imam salam, kita nambah 2 rakaat. Gitu, gitu ya. Kalau di zaman Nabi tidak, awalnya itu tidak. Jadi di zaman Rasulullah, mereka yang terlambat sholat ikut Nabi, mereka akan jawil orang yang di belakang sendiri, dan orang yang di belakang itu akan memberikan kode, misalnya seperti ini, berarti kamu telat 2 rakaat. Nah, kalau kamu telat 2 rakaat, kamu cepet-cepetan sholate ya, nanti salamnya bareng dengan Rasulullah, bareng dengan Rasulullah ya. Jadi sholat secara ringan, Fatihah tok gitu ya, secara ringan ya, ruku, i'tidal, sujud, duduk, iftirash ya, itu secara ringan. Kemudian nanti salamnya bareng dengan salamnya Nabi, awalnya gitu. Suatu saat ada sahabat masuk ya, ketika sahabat masuk dia masbuk. Ketika dia masbuk itu enggak jawil orang di belakang. Sahabat selesai Nabi salam, sahabat heran semua, ngawaske kabeh. Ki wong kok jek salat padahal Nabi pun salam. Terus Nabi mentakrir bahwa yang paling tepat adalah seperti yang dilakukan sahabat ini, dan akhirnya kita melakukan seperti ini Bapak. Kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang telat itu tadi. Jadi ini kita kembali lagi ke jamak mator sedikit ya, nanti kita lanjutkan ke sujud ya. Jadi ketika seseorang pulang sudah adzan isya dan sudah rendah, aku tak melu isyaan ke masjid, boleh tidak? Secara prinsip syariat boleh Pak. Meskipun tidak perlu sebenarnya, karena jenengan sudah sholat isya, tapi boleh. Jenengan dapat pahala lagi tidak? Dapat, pahalanya double gitu ya, jenengan dapat pahala lagi, namanya sholat mu'addad, mengulang sholat untuk mendapatkan keutamaan. Ada kemarin seseorang bertanya Pak kepada saya, seorang ibu-ibu bertanya lewat WhatsApp kepada saya, Ustaz, suami saya dari masjid pulang, dia sudah sholat zuhur, sampai rumah saya sama anak perempuan saya belum sholat, baru mau sholat.
Karena suami pulang, suami ngajak wis kene tak imamani salat duhur. Boleh enggak? Boleh, Pak, seperti itu. Jadi boleh suami ngimami, ya jadi ini pengecualiannya tadi. Namanya mu'addad, orang yang mengulang itu seharusnya jadi makmum. Tapi karena tidak boleh laki-laki jadi makmum perempuan, maka dia boleh jadi imam atas istri dan anaknya, atas istri dan anaknya. Itu adalah sholat untuk mendapatkan sebuah keutamaan. Itu diperbolehkan, ya, itu diperbolehkan. Kemudian kita lanjutkan lagi, ya. Jadi tadi kita jelaskan sudah, beliau merenggangkan kedua tangannya, jadi jari sikunya agak direnggangkan keluar sehingga nampak putih ketiaknya. Kemudian kita sampaikan lagi beberapa dalil, baru nanti kita praktekkan sebisa mungkin di Pak ya. I'tadilu fis sujud, kata Rasulullah. Luruskanlah kalian ketika sujud. Maknanya apa? Luruslah kalian ketika sujud. Ini antara lutut belakang, ya, sampai pantat kita, Pak. Paha pantat ke atas. Itu dengan apa itu namanya? Ini apa? Kempol, ya. Kempol betis, ya. Itu membentuk huruf sudut siku-siku. Kemudian sudut siku-siku. Jadi sampai benar-benar lurus. Sesuai sunnah itu seperti itu. Dalam sifat salat Nabi. Jadi memang agak maju, posisinya agak maju, ya. Posisinya sedikit maju, ya. Jadi antara betis kita dengan paha kita itu membentuk sudut siku-siku, ya, untuk sudut siku-siku. Kemudian Rasulullah melarang wala yabsut ahadukum dira'aini bisa tawakkalbi. Jangan di antara kalian, ya, jangan di antara kalian menghamparkan kedua sikunya, ya, seperti anjing, ya. Jadi anjing itu pripun Pak nek dekem? Nanti dipraktekne nggih. Sing klinon dekeme kaya anjing, ya, maju, ya. Ya, jadi nanti dipraktekkan apa? Seperti anjing itu, Pak. Mulai dari telapak tangan sampai siku-siku dihamparkan ke bawah. Ya, diletakkan ke lantai. Nah, itu dekeme anjing, Pak. Kucing, anjing itu seperti itu dekeme, ya. Jadi mulai dari telapak tangan sampai siku-siku ini dihamparkan ke bawah. Nah, itu sebuah larangan dari baginda Nabi. Itu tidak boleh kita lakukan. Larangannya ini ulama menyampaikan makruh menuju tahrim. Kalau kita sebenarnya mampu tapi kita menyengaja seperti itu, maka haram. Maka tidak boleh itu sholatnya. Kita nyengaja seperti itu, tidak diperbolehkan, ya. Nah, maka ini sebuah larangan. Ketika kita antara telapak tangan sampai siku-siku ini kita hamparkan ke lantai, nggak boleh. Pas sujud niku boten angsal, ya. Kemudian ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pula. Lah ini idza sujidat, ya, apabila engkau sujud, ya, fadwa kafaika wa rafi'uka marfiqah, ya. Jadi apa? Ketika engkau sujud, ya, fadwa, maka letakkanlah kaf itu telapak tanganmu, ya, warafi, ya, dan angkatlah sikumu, mirfaqoi itu adalah siku kedua siku, ya. Jadi diangkat ini tidak boleh diletakkan. Jadi seperti dekeme anjing itu tidak diperbolehkan. Kemudian larangan yang berikutnya, ya, yang tidak boleh, tapi kalau dalam kondisi darurat ini tidak masalah. Itu apa? Yaitu meletakkan siku kita nempel ke paha. Meletakkan siku kita nempel ke paha. Sujud ini memang agak panjang. Banyak larangan, banyak yang harus dikerjakan untuk khusus sujud. Jadi nempelkan siku kita ini ke paha, ini sebenarnya tidak boleh kalau dalam kondisi yang lapang. Tapi kalau kondisinya darurat, delalah ini makmum antara soft pertama dengan soft kedua ini dekat banget, ya.
ini dekat banget, maka tidak masalah, oke? Ya, jadi ini merupakan larangan yang dalam kondisi lapang jangan dilakukan, ya, jangan dilakukan. Kemudian beliau, ini saya sampaikan dulu hadis-hadisnya, ya. Kemudian nanti kita praktekkan. Dalam sebuah riwayat Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, jadi Aisyah pernah menyampaikan bahwa qad yadi ala batni qadamaihi wa huwa fil masjid wa huma mansubatani. Tanganku menyentuh, ya, jadi sampai sampai, ya. Tanganku sampai kepada apa? Kepada telapak kaki Rasulullah. Batni qadamaihi, perut telapak kaki itu kan berarti ya telapak kaki yang dimaksud, ya. Wa huwa fil masjid wa huma mansubatani, di mana kakinya itu rapat dan tegak lurus, ya. Jadi kakinya Rasulullah ketika sujud itu rapat, kaki kedua kakinya, dan kakinya tegak lurus. Kemudian jari jemarinya beliau tekuk menghadap ke kiblat. Nah, jadi ini sifat sholat Nabi, ya, sifat sholat Nabi. Nah, disebutkan di hadis lain masih dari Aisyah radhiyallahu anha, mustaqbilan bi atrafi asabihi kiblah, ya. Jadi jari jemari kaki beliau itu menghadap ke kiblat. Jari-jari jemari kaki beliau itu menghadap ke kiblat. Maka dari sini dapat kita pahami, Bapak, ketika kita sujud, dan ini laki-laki perempuan sama, jangan dikira terus perempuan beda gitu, ya. Sama dalam sholat, posisi gerakan sholat itu antara laki-laki dengan perempuan sama. Jadi kalau perempuan dalam kondisi lapang, jenengan sholat sendirian, Ibu, ya, jenengan juga harus membuka tangan, itu adalah sunnah, ya. Membuka tangan itu adalah sunnah, ya. Jadi bukan terus wagi wong lanang, boten, perempuan juga termasuk di dalamnya, termasuk di dalamnya. Yang pertama harus kita lakukan ketika kita mendaratkan tubuh kita untuk sujud, ya. Yang pertama harus kita perhatikan, satu, harus nempel 7 bagian, yaitu dahi, masuk di dalamnya adalah jidat, batuk, Pak, dan hidung, ya. Hidung ini opsional, ya. Sebab enten sing irunge pesek niku ndak kangelan. Nah, ini opsional. Yang jelas dahi ini harus nempel, ya. Kemudian kedua telapak tangan, berarti 3, ya. Kemudian kedua lutut, berarti 5. Dan yang terakhir adalah 2 ujung kaki, ya, berarti itu 7. Jadi 7 bagian tubuh kita wajib nempel ke lantai, ya. Dan non sewu, ya, non sewu, mohon maaf, ini tidak diizinkan ada beberapa bagian yang lebih tinggi atau lebih rendah, itu tidak diperbolehkan. Wah, batukku loro iki bar kejedot iki, ya. Loro bar kejedot, loro banget iki, ya. Akhirnya apa? Pas sujud pakai bantal. Ketika pas sujud pakai bantal itu dilarang oleh Rasulullah, tidak boleh sujud pakai bantal, tidak boleh. Tapi kalau jenengan pakai karpet semua sajadah, yang sajadahnya itu empuk, Pak, tapi digunakan untuk seluruh badan, mulai dari ujung telapak kaki, tangan, lutut, dan batuk, ya, jidat, ya, wajah, boleh. Tapi tidak jenengan khusus daripada bantal itu jenengan pakai untuk kepala tok, itu dilarang oleh Rasulullah. Bahkan sampai memerintahkan Rasulullah dalam sebuah hadis, ya, memerintahkan sahabat tadi untuk sholat dengan duduk saja. Jadi kamu tidak perlu pakai sujud, ya, duduk saja, tidak perlu pakai sujud. Oh iya, saya jadi teringat ngomong ketika saya sampaikan tentang duduk, ya, sholat tempat duduk. Kemarin itu ada ketika di masjid dekat tempat saya, itu kan ada beberapa orang sholatnya itu duduk, Pak.
Mereka bertanya, pertanyaannya kritis bagus ya, saya senang. Ustaz, kalau saya sholat sambil duduk, ini sejajarnya gimana sebenarnya? Kaki saya, karena dia kadang berdiri, kadang duduk, gitu ya. Karena kalau pas takbiratul ihram dia masih kuat berdiri. Nek kon nekuk sikile itu tidak kuat, ya. Ya itu yang betul. Fattaqullaha mastata'tum. Takwa kepada Allah, taat kepada Allah semaksimal mungkin, semampu mungkin. Ketika masih bisa pas Fatihah berdiri ya berdiri. Engkau pas rukuk masih bisa ya ikut rukuk. Tapi pas sujud tidak bisa, duduk sujudnya. Duduk di antara dua sujud tidak bisa, ya duduk di kursi gitu ya. Ini kaki kursi atau kaki saya yang lurus dengan jamaah di sebelah saya itu. Sebab rasanya kok bedani itu aneh gitu ya. Jadi gini, dalam kitab fikih saya sudah lama sekali saya baca, itu disebutkan Pak, pendapat para alim ulama bagi mereka yang sholatnya itu duduk dengan kursi. Perhatikan, duduk dengan kursi. Nanti kalau duduk di lantai ada sendiri aturannya. Ketika dia duduk dengan kursi 100% full dia duduk dengan kursi, mulai dari takbiratul ihram sampai salam dia duduk di kursi terus, maka kaki kursi belakang wajib sejajar dengan tungkai makmum lain. Tungkai itu tungkak Pak, ya. Dengan tungkak makmum lain wajib sejajar. Jadi kursi yang di belakang ini Pak, kursi belakangnya ini ya, kakinya itu wajib sejajar dengan tungkak makmum yang lain, ya, paling belakang, ujung paling belakang. Itu kalau jenengan sholatnya itu duduk sejak takbiratul ihram sampai salam. Kemudian ketika engkau nek pas ngadeg aku cek kuat ngadeg, tapi nek pas kon sujud aku wis ora kuat sujud. Jadi jenengan bergerakannya itu tidak 100% duduk dari takbiratul ihram sampai salam, maka kaki panjenengan, ya, kaki panjenengan harus sejajar dengan makmum yang di sebelahnya. Nah, kalau seperti ini ambil yang paling pojok, kemudian yang di belakang, soft di belakangnya itu tidak terpakai, hampir tidak terpakai Pak, ya. Kecuali mungkin anak kecil ya, karena kursinya harus agak mundur, kursinya itu harus agak mundur, ya. Jadi pas takbiratul ihram dia nggak boleh agak maju sedikit. Ini sunnahnya seperti itu, ya. Keutamaannya seperti itu, karena Rasulullah harus sawu sufufakum, lurus soft itu, ya, lurus soft itu. Jadi kaki harus sejajar dengan kaki. Padahal saat takbiratul ihram dia berdiri. Beda ketika takbiratul ihram dia sudah duduk betul-betul nggak kuat berdiri sama sekali, ya. Maka kaki kursi sejajar dengan tumit, ya, dengan tumit daripada orang di sebelahnya, ya, jamaah di sebelahnya. Kemudian bagaimana kalau dia itu duduk 100%? Ya, duduknya bersila 100%. Itu bagaimana, ya? Duduk di bawah bersila 100%. Maka Bapak, pantat belakang harus sejajar dengan tumit jamaah di sampingnya. Ya, itu kalau duduk di bawah, dan tidak mungkin kan kalau duduk di bawah nganggo ngadeg barang, hampir dipastikan itu tidak mungkin. Jadi seperti itu aturannya, ya, aturannya. Kemudian kita lanjutkan bab sujud tadi sedikit, kita lanjutkan sampai selesai, nanti kita masuk iftirash berikutnya, ya. Setelah kita daratkan tujuh tadi, ya, ini jari jemari Pak tidak rapat dan tidak membenggang, jadi biasa saja. Ketika jari jemari nempel ke lantai, ya, ini mboten rapat banget dan tidak benggang, ya, dan tidak mekar, ya, tidak terlalu mentar gitu. Itu jari jemarinya. Kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan, ya, yang perlu diperhatikan berikutnya, ya, itu adalah ujung jari kaki, telapak kaki itu, ya, itu lurus ke atas. Nanti saya praktekkan, ya, kita praktekkan. Terus jarinya upayakan ditekuk semampu kita. Jarinya ini ditekuk semampu kita sehingga bisa menghadap ke kiblat, ya. Ini nek terbiasa bisa, ya, terbiasa bisa.
Tapi jarang kalau sampai jari kelingking ya, jarang. Jari manis kelingking itu untuk bisa ditekuk, bisa menghadap kiblat, jarang bisa. Karena rata-rata panjangnya beda dengan ibu jari ya, dengan jari tengah, dengan jari telunjuk di kaki kita ya, itu jarang. Semaksimal mungkin lah ya, pokoknya semaksimal mungkin. Kemudian berikutnya, ini saya ringkaskan Pak ya. Tidak dibenarkan kita itu duduk seperti dekemai anjing dengan apa? Menghamparkan siku kita ke lantai, nggak boleh. Atau nempelkan siku kita ke paha, itu tidak diperbolehkan. Ya. Nempelkan siku kita ke paha atau nempelkan siku kita ke lantai. Terus ya, ini apa itu namanya, jarak antara paha kita dengan tempat sujud paling depan kita itu harus bisa, kalau di zaman Nabi itu bisa dilewati oleh anak biri-biri. Jadi memang agak longgar gitu ya. Tapi kalau itu pas sholat secara lapang, kalau pas sholat berjamaah sek-sekan juga tidak masalah. Kalau terpaksa harus dirapatke gitu ya, harus dirapatke tidak masalah. Kita praktekkan sebentar. Saya pakai mic imam dulu, baik imam dulu. Jadi gini Bu Bapak, kita sujud perhatikan pertama mendaratnya boleh, apa itu namanya, saya menghadapnya ke timur ya, tidak apa-apa, boleh apa itu lutut dulu, boleh tangan dulu. Kalau lutut dulu seperti ini, kemudian tangan baru sujud ya. Nah, kalau kita mau mendaratkan tangan kita dulu ya, contohnya seperti ini. Tangan lutut turunkan, maju ke depan. Nah, seperti ini, ya. Itu cara ya, cara mendaratkan. Naiknya juga sama. Naiknya pun juga sama. Jadi kita sujud, kita pengen naiknya itu apa itu namanya, tangan dulu, ya. Jadi kita duduk istirahat ini. Naiknya kita tangan dulu, maka kita seperti ini. 14 ya, kita naik dulu tangan tapi lutut masih nempel. Saya pengen lutut dulu yang naik, tidak masalah ya. Kita duduk istirahat, ini sunnah, duduk istirahat, ini sunnah hukumnya. Kemudian kita naikkan, ini lutut dulu Pak. Ulangi ini belum. Jadi kita duduk istirahat ya, ini lutut dulu kita naikkan, baru kita angkat tangannya, itu boleh, silahkan. Jadi ini lapang permasalahannya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika kita sujud Pak, yang berikutnya ya, yang berikutnya posisi jari jemari telapak tangan ini nggak boleh menggang banget, nggak boleh rapat banget. Jadi diantaranya ya, diantaranya itu yang berikutnya ya, yang perlu diperhatikan berikutnya. Kemudian saya madep ke sana biar jenengan bisa melihat posisi telapak kaki. Hukumnya sunnah, Jadi ini keutamaan. Silahkan kalau mau ya, aku kulinoi nek kon rapat angeli ya. Ini sunnah hukumnya Pak. Jadi ketika jenengan sujud, ujung-ujung jari kaki ini dirapatke. Dalam sifat sholat Nabi. Nah, dirapatke gini. Kelihatan betul? Kelihatan ini dirapatkan. Nah, seperti itu. Kemudian yang tidak boleh berikutnya, ya, yang tidak boleh berikutnya, itu adalah meletakkan apa siku kita ke lantai pas sujud. Saya madepnya ke sana biar kelihatan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nggak boleh. Nah, sholat seperti ini itu nggak boleh, ya, kan? Nah, atau seperti ini, kita tidak meletakkan ke lantai, tapi dipepetke ke paha. Nah, akhirnya sholatnya kayak ini ya, memang jingkrum. Ya. Ini juga upayakan jangan kecuali dalam kondisi darurat. Ya, kecuali dalam kondisi darurat. Yang paling tepat adalah ini minimal membentuk sudut 90 derajat. Kita agak maju. Ya, terus kita turunkan.
dan di bawah dada kita itu ada ruangan yang longgar. Nah, ketika ada ruangan longgar untuk bisa lewat anak biri-biri kecil gitu ya. Kalau di jalan itu seperti itu. Ya. Jadi itu dalam kitab sifat sholat Nabi. Ya, dalam kitab sifat sholat Nabi dijelaskan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Bab sholat monggo, tidak harus bab sujud. Ya, monggo. Kalau pas posisi jadi makmum, meletakkan, kalau berendangkan kan sulit. Iya. Terus dihamparkan semua sampai situ kok boleh? Dari sini sampai sini. Okay. Kalau pas makmum. Pas makmum mau direnggangi betul sulit. Terus akhirnya pilih dihamparkan ke lantai. Lantai itu tetap dilarang, Pak. Jadi jangan dihamparkan ke lantai, tapi mending ditarik ke belakang, dipepetkan ke paha. Itu masih diperbolehkan, ya, dalam kondisi darurat. Tapi kalau dalam kondisi sedarurat apapun, upayakan siku ini jangan nempel lantai, pokoknya nggak boleh. Siku ini jangan nempel lantai. Tapi kalau siku nempel ke paha, itu masih diperbolehkan, meskipun upayakan jangan. Ya. Nah, ada lagi? Ya, monggo. Kalau mau dari sujud langsung itu nggak pakai duduk dulu, tapi langsung boleh. Boleh. Jadi dari sujud langsung berdiri tanpa duduk istirahat itu boleh, karena duduk istirahat itu masuk sunnahnya sholat. Nah, duduk istirahat itu masuk sunnahnya sholat. Nanti insya Allah kita bahas pula posisi duduk pada saat bab duduk di antara dua sujud, yaitu iftirash. Ya, sambut. Ya, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nanti kita selesai bab sujud. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, bisa dipraktekkan ya, bisa dipraktekkan. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya nanti bab duduk iftirash atau duduk di antara dua sujud. Aku qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.